الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam beragama Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, segala puji serta syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang terus menerus dan senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Bahkan saat terjadi pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat ini, tiada detik yang berlalu tanpa nikmatnya. Maka sudah selayaknya kita mewujudkan syukur dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ketaatan, kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, dalam 2 hari ke depan insyaallah kita akan masuki bulan Dzulhijjah 1442 Hijriah. Suasananya tidak berbeda dengan tahun-tahun kemarin, karena saat ini kita masih dilanda wabah pandemi COVID-19 yang belum mereda. Kendati demikian, saudara sekalian yang dirahmati Allah, bulan Dzulhijjah tetaplah bulan istimewa. Pada bulan ini terjadi 3 ibadah besar yang syarat dengan nilai-nilai tarbiyah, nilai-nilai pendidikan, yakni ibadah haji, salat Idul Adha, dan penyembelihan kurban. Di samping itu ada pula ibadah sunnah muakkad bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, yakni puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, yang insyaallah pada tahun ini jatuh pada hari Senin tanggal 19 Juli besok. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, karenanya dari mimbar yang mulia ini khatib mengajak diri dan saudaraku sekalian untuk mempersiapkan diri menyongsong bulan Dzulhijjah itu, sehingga saat ia datang menjumpai kita semuanya, kita telah siap dengan amal-amal soleh di bulan yang mulia ini, sekaligus juga mengambil pelajaran atau nilai-nilai tarbiyah yang ada di dalamnya. Memang saudara sekalian yang dirahmati Allah, tahun ini mayoritas kaum muslimin terhalang dari ibadah haji akibat pandemi COVID-19 ini yang semakin meningkat ya. Hanya mereka yang bermukim di Mekah maupun di Madinah yang bisa melaksanakan. Namun amal-amal soleh lainnya tetap bisa kita lakukan meskipun sedang terjadi wabah seperti ini. Yang pertama yaitu memperbanyak ibadah atau amal soleh di 10 hari pertama. Saudara sekalian dirahmati Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya, bahwa di hari-hari 10 pertama ini adalah hari-hari di mana amal soleh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika para sahabat bertanya, tidak pula jihad fisabilillah, Rasulullah menjawab, tidak pula jihad di bersabilillah
Memang kalau dibandingkan dengan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali seorang yang pergi membawa jiwa dan hartanya, kemudian tidak satupun di antara keduanya itu kembali, artinya dia telah gugur di medan jihad. Nah, itulah keutamaan di 10 hari pertama. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita dianjurkan agar memperbanyak amal soleh di bulan ini, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ya seperti puasa sunnah, sholatul lail, tilawah Al-Quran, berzikir, dan amal soleh lainnya termasuk sedekah dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah ini relatif tak terhalang oleh wabah, ya, tak terhalang oleh wabah. Begitu pula Rasulullah juga menjelaskan bahwa di 10 hari pertama ini kita juga sangat dianjurkan, karena tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih disukai untuk digunakan beramal di dalamnya sebagaimana 10 hari awal Dzulhijjah ini. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah hari-hari itu dengan bacaan tahlil, takbir maupun tahmid. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, adapun amal di bulan Dzulhijjah berikutnya yang tidak terhalang oleh wabah atau pandemi COVID-19 ini adalah puasa hari Arafah, ya. Puasa ini hukumnya sunnah muakkad, ya. Keutamaannya namun sangat luar biasa. Hal ini sebagaimana ceritakan oleh Abu Qatadah ketika Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Arafah, yaitu puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Rasulullah menjawab, ya, yukaffiru sannatal madiyah wal baqiyah, bahwa puasa Arafah itu menghapus dosa-dosa kecil 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang atau 1 tahun berikutnya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Masya Allah saudaraku sekalian, luar biasa keutamaannya. Maka pantaslah bila pada hari Arafah itu banyak orang yang Allah bebaskan dari siksa api neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Muslim, tidak ada 1 hari yang pada hari itu Allah membebaskan para hamba dari api neraka yang lebih banyak dibandingkan hari Arafah. Oleh karenanya saudara sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah sebagaimana saya katakan di awal tadi, hari Arafah pada menurut perhitungan tarjih bahwa tahun ini jatuh pada tanggal 19 Juli, yakni hari Senin besok, ya, hari Senin yang akan datang, yaitu tanggal 19 Juli, itu tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. Oleh karena itu, bagi kita yang tidak sedang melaksanakan haji, kita sangat dianjurkan untuk puasa 1 hari, yaitu puasa hari Arafah itu. Walaupun sebenarnya juga para ulama juga berpendapat puasa itu bisa dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah dan utamanya tanggal 9 Dzulhijjah itu, karena itu hari Arafah yang mana para ulama sepakat bahwa itu hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat diutamakan. Maka jangan kita lewatkan selagi kita masih diberikan napas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, sedangkan amal khusus lainnya adalah sholat Idul Adha. Jumhur ulama menjelaskan bahwa hukumnya sunnah muakkad, dan ada sebagian ulama yang berpendapat hukumnya wajib. Namun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, daerah-daerah tertentu yang penyebaran virus coronanya mungkin sangat tinggi, Majelis Ulama Indonesia Pusat dan juga Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah merekomendasikan untuk sholat Idul Adha di rumah masing-masing sebagaimana sholat Idul Fitri kemarin. Namun pada daerah-daerah yang ya mungkin berwarna oranye dan ada
lapangan terbuka yang bisa memungkinkan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, maka bisa dilaksanakan di ruang terbuka tersebut bagi kita yang menghendakinya. Ya, tetap menjaga protokol kesehatan dengan yang ketat. Karena ini momentum yang belum tentu tahun depan kita masih bisa bertemu lagi. Apalagi hampir setiap jam kita mendengar saudara-saudara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang ada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Dan yang terakhir saudara sekalian, amalan di bulan Dzulhijjah itu, di 10 hari pertama itu adalah yakni menyembelih hewan kurban. Ya. Ibadah ini juga syarat dengan nilai tarbiyah. Bahkan sejarah disyariatkannya kurban pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sejarah pengorbanan, ketaatan, serta proses tauris tarbawi, proses pendidikan di dalam keluarga muslim. Kita sekarang tidak diperintahkan untuk menyembelih anak-anak kita, menyembelih Ismail kita, tetapi menyembelih domba, onta, sapi, kambing, dan lain sebagainya sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai tarbiyah lainnya dalam ibadah korban ini adalah nilai berbagi kepada sesama. Nilai dan semangat untuk membantu sesama ini tidak boleh luntur sepanjang masa, apalagi di masa wabah ketika jumlah orang miskin semakin bertambah, jumlah anak yatim semakin bertambah, maka hal ini tentu harus menjadi perhatian kita untuk rela berbagi kepada sesama. Karena keutamaan korban ini sangat-sangat agung bagi yang mungkin di daerah-daerah yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan penyembelihan hewan kurban, bisa kita siasati dengan menyerahkan kepada panitia terbatas atau melalui lembaga zakat seperti Lazismu yang telah membuka kurban untuk ketahanan pangan, yaitu akan lebih efektif. Ya, atau juga bisa sebagaimana fatwa tadi, bisa juga kita sedekahkan atau infakkan nilai itu kepada saudara-saudara kita, walaupun tidak bernilai kurban, tetapi termasuk ya perhatian kita terhadap sesama untuk berbagi. Oleh karena itu saudaraku sekalian, marilah kita manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini untuk banyak beramal soleh, karena hanya itulah yang akan menemani kita sampai ke alam akhirat. Dunia, keluarga yang menyertai kita, yang mengantar kita saat kita menghadap Allah, semua akan kembali, kecuali satu yang menemani kita sampai ke yaumil akhir kelak nanti adalah amal soleh masing-masing. Oleh karenanya manfaatkan kesempatan yang dipilihkan oleh Allah dan diberikan oleh Allah kepada kita untuk berlomba-lomba beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan mendapatkan rahmat, ridho, serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur fighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya dimudahkan Allah dan senantiasa dijaganya, menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa apapun situasi dan kondisinya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjalankan amal-amal soleh di bulan Dzulhijjah, memperbanyak ibadah dan amal soleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, menjalankan puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, serta dimudahkan untuk sholat Idul Adha, melakukan penyembelihan hewan kurban dan lain sebagainya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk memohon pertolongannya agar COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana raufur rahim. Allahumma fa'ana al qala wal waba wal baksha wal munkar wasuyufal mukhtalifat wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadha khasa wa min buldanina muslimina ama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wala takrullaha akbar. Qimis salat.